Bu benar cara tarik inilah, nafasnya. saat Ya, ini kami terutama sedang kita yang berada sakit di mah, itu yang tidak pelosok teratur Sinjai, sarapannya Desa Bu, Gancing, Kecamatan yang malas Sinjai minum, Selatan, Kabupaten ya tahu Sinjai. suka makan tapi Di malas sana minum. ibu-ibu sedang Terutama untuk air mengikuti putih. Yang malas minum, yang sukanya minum senam air yoga. es. Nah, itu Ini yang tips-tipsnya mengganggu untuk ini. melatih Ini banyak energi mengganggu Bu. positif. Tuh, gampang kita Dibawakan hipertensi, oleh kolesterol dosen dengan Universitas Muslim gula. Indonesia, Tapi kalau kita Dr. sering yoga seperti ini, kita pakai sikir saja Bu. Hajaratul. Ini sangat membantu. Ada lagi senam jantung, yang itu sedang bagus sekali. Jadi melatih disertai para dengan ibu-ibu ini, yang ada di ibu sini. biar kalau punya matras di rumah pagi-pagi boleh. Setelah itu baru kita ini. Sekarang kita coba berdiri Bu. Kita berdiri semuanya. Ya. Ya. Ah, jadi kita ambil ya ini. Ya, oke. Tangan kita diletakkan di dada sini. Masing-masing di dada, taruh di sebelah. Ya. Pada saat ini mau ditarik, tarik nafas lagi dari sini. Ini lebih banyak tarik nafas saja. Pernapasan yang lebih banyak Bu, kalau yoga. Ya, jadi ini saya kasih dasarnya setengahnya dari dasar. Kita tarik nafas, kita tarik sini, kita baca zikir. Boleh istighfar, boleh lebih bagus. Kita banyak-banyak istighfar. Rasulullah tiap hari itu 100 kali. Istighfarnya sampai 1000. Kita coba untuk menterapi diri kita sendiri. Dari kita sampai gini kita tarik nafas sambil istighfar. Yang mana kita sebut setelah ini Bu agak lurus ya. Ini karena kita tekan kita punya jantung pelan-pelan di tengah. Jadi antara itu perut apa? Jantung kita dengan nafas. Jadi di sini Bu. Nah, karena jantung kita kan ada sebelah kiri. Sementara kalau orang yang suka batuk yang punya penyakit ini ada di sebelah kanan. Jadi sini. Ya. Nah, setelah itu kita tarik nafas pelan-pelan. Jadi nafasnya mulai dari perut lagi. Ya, nanti kita tarik nafas dari perut pelan-pelan, dari tahan sampai di dada lagi. Ini tenang. Setelah itu baru buangnya menghadap ke atas. Pelan-pelan. Kita buang lewat hidung ya Bu ya nanti ya. Hidung lagi nanti dibuang. Dua-dua hidung kita membuang udara nanti yang setelah kita hirup tadi. Pelan-pelan dulu. Jadi hirupnya udara dari mulut. Buangnya di hidung. Bisa Bu ya? Iya. 1, 2, 3. 1 detik saja Bu. Istighfar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah terbuang Bu, banyak yang tidak kedengaran. Iya kan? Karena nafas kita bukan dari sini. Pasti banyak yang tertahan di sini tadi. Iya kan? Banyak yang tertahan nafasnya di sini. Itu tertahan. Kalau dia tidak bunyi, udara itu tidak keluar dari sini Bu. Sama Bu, lihat itu orang di rumah sakit yang pakai alat pernapasan itu bunyi kan? Seperti itu. Jadi kita buang seperti ini. Jadi kita buat seperti ini supaya kita kalau kita lagi masak itu uap masakan itu ya uap kalau kita masak itu sebenarnya bagus. Sedikit kita kasih kena di wajah kita ya, itu akan mengeluarkan keringat asal jangan jatuh ke muka makanan lagi ya. Yang penting ada kena udaranya itu kita hirup kalau kita misalnya di dapur yang lagi dapur atau di mana saja dan sebagainya. Jadi setiap saat di mana ibu mau ini biasakan melatih pernafasan karena inti dari kehidupan kita ini dari nafas Bu. Ya kan? Kapan kita tidak bisa bernafas tidak ada lagi. Udara ini kita dapat gratis dari Allah tanpa kena pajak. Tapi kalau kita sudah masuk rumah sakit, kita sudah dapat bantuan alat pernapasan. Itu sudah bayar. Ya kan? Makanya kita pukul dengan zikir, dengan itu kita tarik udara. Kita coba sekali lagi Bu. Tangan kiri kembali. Tadi yang sudah kanan, kita kembali ke kiri. Kita kan Bu ya. Bismillah. Iya, kita tarik. Hirup udara, masih lewat mulut dulu Bu, dibuka hirup udara. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 hidung. Masih pendek sekali. Masih pendek Pak ya keluar nafasnya. Iya karena kita belum terlatih Bu, enggak apa-apa. Pelan-pelan nanti di rumah, Ibu pelan-pelan. Kenapa? Karena tadi baru duduk langsung berdiri. Itu juga berpengaruh. Jadi Ibu kalau marah itu akan terasa. Ibu jadi sesak napas kan kalau marah sama anak. Iya. Sama Bapak pasti sesak napas kan Bu? Nah, itu sudah pasti. Bapak juga seperti itu. Apalagi kalau Bapak enggak tahan dia mukul atau mukul meja. Dia pasti sesak napas. Bisa-bisa dia jantung
ya dia di situ dalam keadaan duduk karena jantungnya kaget. Ya itu. Jadi sebaiknya ibu, bapak kita melatih selalu ke arah positif. Jadi kita afirmasi namanya, mempositifkan semua arah pikiran kita. Kalau ada sakit bu, misalkan hari ini saya sehat. Ya, kita mau senam jantung, nah, pasti segar kan? Apalagi kalau kita sering berjumpa ibu, silaturahmi itu gunanya manfaat dari hikmah dari berkumpul begini seperti itu pasti ada perubahan, selalu ada perubahan. Senang ketemu, yang penting selalu arah positif. Ya, mudah-mudahan selalu ke situ tidak ada yang gibah, tidak ada apa-apa. Yang kekurangan orang jangan dilihat. Lebih kita lihat, saya masih kurang tadi. Saya nafas saya begini. Lebih itu supaya kita sembuh. Nah, itu salah satu terapi yang saya pakai bu ya, yang saya diajarkan oleh guru yoga saya seperti itu. Walaupun beliau orang agama Hindu, tapi dia menerapkan ajaran Islam. Ya, jadi ajar selalu lebih positif dengan membaca, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja semua masalah kita serahkan ke itu. Ini bu ya, kita pakaikan. Sekarang yang ini untuk perut lagi, pernapasan ke perut lagi ya bu ya. Ditekan sini. Kalau ibu baru habis makan, itu biasanya ada tiba-tiba sakit bu ya. Ada biasa tiba-tiba sakit. Ya. Ini perut ini ambil ibu jari, ditekan pusat kita bu. Tekan sini, ya. Gendut atau tidak gendut sama saja, yang penting masih tetap punya pusat. Ya, ada pusarnya toh. Nah, itu ditekan ya ibu ya. Nah, ini ditekan baik-baik, pelan-pelan. Tarik nafas bu ya, tidak hanya sekedar menekan, tapi tarik nafas. Buang lagi nafas kita. Selalu di hidung. Usahakan lewat hidung selalu kita membuangnya. Ini karena ini memang tempat membuang debu dan ini. Dia itu jadi makanya kita dianjurkan waktu wudhu itu benar-benar dibersihkan ya, jadi nanti semua keluar penyakit. Itu waktu wudhu itu kan dianjurkan untuk menghirup, baik itu sakit kepala, pilek itu bu bisa mungkin cuma sekali setahun. Saya alhamdulillah sekali setahun kena pilek, itu karena dilatih seperti itu. Kita coba dan sering-sering makan buah lah. Di sini kan banyak sekali buah pak ya, ada nenas, ada apa, tambah lagi olahraga jantungnya, ini bagus sekali. Jadi saya kira bu, semua yang positif insya Allah bisa jadi spirit ibu tetap bisa membantu kita usia kita makin berkah gitu. Mudah-mudahan bisa sampai melihat cicit kita semua ya, semua tetap sehat, mereka bisa sekolah, bisa kita lihat semuanya keluarga kita. Untuk sementara bu, ini yang bisa saya berikan. Nanti waktu karena sudah menjelang maghrib saya harus kembali naik. Dan waktu insya Allah saya kesini akan berbagi-bagi. Itu saya butuh waktu 1,5 jam untuk memberikan yang itu karena butuh gerakan yang lebih banyak karena tiara membawa untuk mengenali senam nafas. Nah, itu butuh waktu itu agak lama karena satu tarikan nafas itu butuh 1 sampai 2 menit. Itu 1 menit lama loh bu. Kalau kita sujud saja 3 menit itu sudah sesak nafas yang tidak biasa sujud lama. Karena di sujud terakhir itu kan dianjurkan kita banyak berdoa. Itu. Ini kalau ibu sering berdoa itu pakai ini terasa ini bu. Mata saya ini yang tadinya +3 ini agak turun, tapi sebelah kiri agak lain karena sudah terlanjur silinder mata saya. Jadi ya apa boleh buat, saya terapi saja sendiri selalu seperti itu. Ambil positifnya. Ini buat saya rezeki yang dari Allah kasih, sudah saya nikmati saja. Seperti itu bu. Jadi kita biasakan menikmati, setiap ada kesulitan kita nikmati. Saya nikmati kesulitan yang ada ini. Pasti Allah kasih sesuatu untuk saya yang baik. Kita saya kira begitu bu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.